Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel tanda tanya politik. Semakin gila semakin asik. Semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin geboy. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Bro, kenapa kok Anies Baswedan bisa kebal hukum? Bikin program, ngamburin duit rakyat, program tersebut tidak berguna bagi rakyat Jakarta. Boro-boro buat meningkatkan citra Anies Baswedan. Ini cuma menghamburkan duit rakyat untuk sesuatu yang tidak berguna. Hello? Ya, memang tidak habis pikir. Coba perhatikan dulu. Ingin supaya kali hitam tidak bau. Yang dilakukan Anies Baswedan bukan sesuatu yang normal, sesuatu yang brilian, sesuatu yang cerdas. Tetapi dia ini berperan seperti manusia yang gak punya otak. Sudah gak punya otak, gak punya rasa. Kalau dalam Al-Quran itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un, punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Kejadian seperti ini berulang dan terus berulang. Artinya Anies Baswedan ini tidak bodoh, bro. Dia ini pintar banget, tapi brengsek banget. Pintar banget, tapi jahat banget. Ada niat terselubung. Kenapa dia pura-pura bodoh? Kenapa dia pura-pura tolol? Kenapa dia pura-pura goblok? Dia padahal dia nggak goblok, nggak tolol, nggak bodoh. Dia kebal hukum. Mau bertindak apapun, mau bikin program apapun, mau segoblok apapun, sebrutal apapun, setidak becus apapun, sebodoh apapun, hukum tidak akan pernah menjeratnya, karena hukum sudah ada di bawah ketiaknya. Hukum sudah ada di lubang pantatnya. Hukum sudah ada dan sudah menjadi alas kakinya. Di Indonesia ini permasalahan yang utama itu adalah masalah konsisten. Apakah kita bisa konsisten antara omongan dan perbuatan? Ini yang jadi masalah, bro. Padahal arti kata ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Artinya satu kata antara perkataan dan perbuatan. Satu garis lurus antara pemikiran, antara perasaan, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Ini kan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Anies Baswedan, dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Segaris lurus antara perasaan, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Tapi enggak, bro. Mereka benar-benar sedang memperolok-olok kebenaran, sedang memperolok-olok keadilan, bahkan sedang memperolok-olok kebaikan. Kenapa bisa begitu? Ya karena Anies Baswedan ini mendapatkan jabatan itu dengan cara memperolok-olok kebaikan, memperolok-olok kebenaran, dan memperolok-olok keadilan. Sehingga ketika menjabat pun dia seperti itu. Memperolok-olok kebenaran, memperolok-olok keadilan, dan memperolok-olok kebaikan. Jadi jangan aneh kalau sekarang dia itu memperolok-olok hukum yang ada di Indonesia. Hukum dibuat tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Bahasa sederhana, bro, gampang. Yang
mengusung Anies Baswedan menjadi gubernur itu partai apa sih? Jelas partai Gerindra. Gerindra tahu sejak dulu kala, kalau Gerindra tidak masuk ke tubuh Jokowi, ke kabinet Jokowi, atau tidak berkoalisi dengan Jokowi, Anies Baswedan bisa hancur lebur, bro. Bisa hancur lebur. Umurnya tidak akan lama. Gerindra tahu kapasitas, kapabilitas, kualitas dari Anies Baswedan. Memang sangat jauh dari rata-rata. Di bawah jauh dari rata-rata. Makanya Gerindra masuk, bro, mengadakan sebuah perjanjian. Maka dipeganglah Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Pertanyaannya, kenapa Jokowi memberikan Menteri Pertahanan? Kalau Jokowi niatnya sih ya supaya negara ini bisa aman, damai, tenang, dan Jokowi bisa berbuat banyak. Tidak ribet, tidak ribut gitu. Tapi yang terjadi kan enggak, bro. Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Menteri Prabowo ini sudah menjadi Menteri Pertahanan, malah negara semakin kacau, malah negara semakin ribet, malah negara semakin ribut. Ya, kenapa Gerindra meminta Menteri Pertahanan? Ya, jawabannya agar Anies Baswedan ini bisa bertahan, bro. Jadi jabatan Prabowo ini untuk mempertahankan jabatan Anies Baswedan. Jadi kalau saya ketawa-ketawa aja dari dulu, coy. Ngakak aing, bro. Sudah kebaca sih. Alur-alurnya sudah kebaca, ya memang politik itu gitu, bro. Politik itu seperti wanita. Kalau lagi pacaran itu, aduh, asoy, geboy, emoy, endah, sudah aja, bro. Tai kotok kayak bubur ayam. Tai ayam kayak bubur ayam, bro. Tai kotok rasa coklat. Tapi kalau sudah nikah, ya sudah kelihatan semuanya, bro. Ya seperti itulah politik. Kalau di kampanye kayak IS, coy. Oh, bela negara, bela rakyat, pro miskin, pro pengangguran. Kita harus jadi rakyat yang bisa mandiri di kaki sendiri. Kita harus jadi atau harus punya kekuatan angkatan perang yang mumpuni. Wah, belum jadi, bro. Wajar belum jadi. Endah aja udah, bro. Tapi kalau udah jadi boro-boro, coy. Yang dipikir itu perutnya, kemaluannya, harta, tahta, wanita. Ya, Prabowo ini kan jadi Menteri Pertahanan ini untuk mempertahankan Anies Baswedan. Makanya dia kebal hukum. Dan yang kedua, ya untuk mencari tahu kelemahan dari Jokowi. Ketika kelemahan sudah diketahui, ya bukan hal yang mustahil, bro. Prabowo bisa menikam dari belakang. Makanya saya dulu tidak setuju dari awal Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Tetapi banyak para pendukung Jokowi yang memberikan nasihat masukan kepada saya bahwa politik itu tidak seperti yang kita kira. Ada maksud-maksud tertentu, ada strategi-strategi tertentu. Tapi saya ini profesor, bro, bukan bocah ingusan. Apa yang saya pikirkan dahulu ternyata sudah jadi kenyataan sekarang. Ya, mau gimana lagi? Tugas saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Jokowi dan menjaga NKRI. Mau tidak mau, unek-unek saya ini sekarang saya omongin. Saya utarakan lah, biar rakyat cerdas, biar umat cerdas. Yang kedua itu, Anies Baswedan ini punya saudara karib di KPK. Siapa lagi kalau bukan Novel Baswedan? Kalau Menteri Pertahanannya sudah dipegang, lalu KPK-nya sudah dipegang, ya tinggal BPK-nya apakah bisa dipegang atau tidak. Ternyata bisa, bro. BPK, KPK, Menteri Pertahanan sudah dipegang. Lalu setelah itu apa? DPRD, DKI-nya bisa dipegang nggak? Ternyata bisa dipegang, bro. Ya sudah, kalau sudah gini bagaimana urusannya? Hukum di Indonesia titik-titiknya sudah dipegang, sudah dikuasai, bahkan MA pun sudah dikuasai. Ya bagaimana tidak kebal Anies Baswedan, bro? Inilah. Makanya nanti ke depan saya ingin ada satu partai yang menang telak dan juga presiden yang menang telak, agar tidak ada istilah bagi-bagi kursi lagi. Jadi nanti kepada rakyat Indonesia, tolong, PDIP ini partai yang paling konsisten. Meskipun ya kita sedikit menyedihkan lah,
Ada beberapa oknum yang melakukan korupsi, tapi ini partai paling konsisten bro daripada yang lain. Mampu memunculkan orang-orang baik, pemimpin-pemimpin baik yang kerjanya ini benar-benar berani, berkelas, patut diteladani. Seperti Ahok, Tri Risma hari ini, Ganjar Pranowo. Jadi ya, 2024 cobalah menangkan PDIP secara telat. Lalu presidennya pun, calon presidennya pun menangkan secara telat. Ya kita lihat, ketika negara ini dipimpin oleh satu partai dengan kemenangan telak, dan presiden dengan kemenangan telak, akan jadi seperti apa ini negara? Saya yakin negaranya akan maju bro. Kalau misalkan nanti tidak beres ya sudah, sampai kapanpun jangan dipilih lagi partai itu. Kita cari partai lain, calon lain yang bisa lebih baik. Itu sebuah resiko. Tapi ini memang harus dilakukan daripada seperti sekarang bro. Tiap tahun, tiap ganti presiden gotong royong, ganti presiden lagi gotong royong. Akhirnya kerjanya nggak becus. Kenapa? Karena ketika sudah gotong royong, tiap orang itu ketika jadi menteri punya kepentingan masing-masing. Ya sudah, urusan repot bro. Yang dipikirin bukan kepentingan rakyat, tetapi yang dipentingin malah kepentingan golongannya, partainya masing-masing. Ini yang harus dirubah. Oke, jelas ya bro? Hari ini saya sedang berada di pantai. Hari ini saya sedang ada di pantai. Lagi santai bro. Lagi menikmati lah. Ya ini atas saran dari fans agar jangan berceramah di rumah. Coba cari sensasi-sensasi yang lebih asik, yang lebih keboy. Mantap. Untuk ada kamar yang murah, aduh. Maghribat semalam. Bentar lagi kita akan bikin shoot view yang terindah di pantai ini. Oke Mas Bro, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.